aksi ini kita gelar karena memang kita menunggu respon dari Pak Bupati sendiri. Bicara tentang kaum buruh di negeri ini tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan isu-isu kesejahteraan yang menjadi cerita panjang dan suram bagi kaum buruh. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tak kunjung berpihak kepada nasib kaum buruh. Jangankan untuk hidup sejahtera, sekedar untuk hidup layak saja kaum buruh harus berjuang mati-matian menyuarakan kenaikan upah yang masih sangat jauh dari kelayakan. Dalam kondisi pandemi saat ini semakin menambah cerita suram kaum buruh. Apakah memang kaum buruh ini harus selamanya menjadi objek yang dipaksa untuk miskin dan dipaksa untuk tidak pernah sejahtera? Jawabannya ada pada rasa keberpihakan dan kepedulian membantu kebijakan atas nasib kaum buruh. Kaum buruh Majalengka mulai bergerak dan menyuarakan suara hatinya, mengetuk keterbukaan mata dan hati semua pihak terkait, agar buruh Majalengka menjadi buruh yang sejahtera. Oke, kali ini kita masih punya kesempatan silaturahmi ketemu dengan kawan lama, Om Joko Purnomo yang punya panggilan keren Om Jopu. Saya biasa memanggilnya Om Jopu. Kebetulan Om Jopu sekarang menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Majalengka. Tapi ngopi dulu. Boleh, aja dulu, santai aja dulu. Ngopi, teman-teman. Saya tadi coba gini Om, coba jalan-jalan keliling-keliling di Majalengka. Ternyata banyak hal yang membuat saya ingin banyak bertanya, apalagi ada sebuah isu yang ini menjadi isu yang menaun bagi saya, bahwa isu buruh ini menjadi sebuah isu yang tidak ada henti-hentinya dari saya sejak kecil, dari saya sejak remaja sampai sekarang kita sudah usia begini. Isu buruh ini menjadi isu yang menarik karena saya pernah berpikir bahwa apakah buruh ini memang objek yang dipaksa untuk miskin atau dipaksa untuk tetap tidak sejahtera. Nah, ini kali ini kita mau ngobrol santai sama Ketua SPN Majalengka tentunya. Om Jopu, nih gini, isu yang paling hangat di negeri ini itu adalah pembahasan masalah Omnibus Law, dan yang terakhir itu PP 36. Nah, yang saya pikirkan bahwa isu kesejahteraan buruh itu menjadi sorotan utama kali ini, bahwa itu dari tahun kita masih kecil sampai sekarang kesejahteraan buruh itu menjadi isu yang paling utama. Kalau menurut Om sendiri sebenarnya seperti apa sih terkait dengan penerapan PP 36 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020? Nah, saya pikir ini kita perlu dengar dari Ketua SPN Majalengka. Baik, terima kasih Kang Aris. Boleh saya sambil berapa ya? Silakan. Jadi begini, bahwasannya betul sekali tadi yang dikatakan oleh Om Aris, bahwasannya saat ini hampir seluruh serikat buruh, hampir seluruh buruh itu menolak terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satu turunannya ini adalah jelas PP 36. Dan Omnibus Law ini saat ini oleh kami dari berbagai macam aliansi, berbagai macam serikat pekerja itu sedang mengadakan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan untuk dicabut Omnibus Law tersebut. Karena memang kencang itu tuntutan untuk pencabutan Omnibus Law itu termasuk satu isu nasional. Nah ini, dan ini penting buat siapapun nanti atau siapapun para elit-elit yang mendengar obrolan ringan kami ini menjadi sebuah referensi barangkali seperti itu, bahwa sebetulnya benar sekali bahwa Omnibus Law ini
tidak begitu diinginkan oleh kaum buruh yang ada di negara Republik Indonesia, khususnya kami di Kabupaten Majalengka. Jadi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan buruh. Oh tentu. Tapi Karena ngomong-ngomong misalnya- gini Om, Betul. ngomong-ngomong kalau UMK Majalengka sendiri itu berapa Om? Saat ini untuk tahun 2021 alhamdulillah UMK Majalengka itu di angka sekitar Rp2.900.000. Rp2.900.000 dan ini kami mempunyai sebuah prestasi yang sangat luar biasa, yaitu kita mendapatkan predikat nomor urut kelima se-Jawa Barat, tapi mungkin dari bawah Kang Aris ya. Oh, berarti masih dalam taraf yang apa? Untuk kesejahteraan buruh masih jauh ya? Sangat jauh. Ini kenapa kami di sini mencoba untuk menyampaikan keluh kesah daripada kaum buruh di Majalengka ini. Sebetulnya tentang kelayakan upah buruh ini dengan Rp2.900.000 ini sangat luar biasa, sulit sekali lah untuk bisa bertahan hidup. Sudah ada upaya itu Om dari modelan serikat, aliansi, federasi, buruh-buruh itu untuk memperjuangkan kenaikan upah di Majalengka. Bukan tidak, itu sebetulnya ada, sangat ada. Bahkan tahun kemarin itu kami mencoba untuk mengusulkan, atau mungkin beberapa serikat itu mengusulkan sampai ke angka sekitar pada waktu itu di 18% ya kalau saya tidak salah. Nah tapi maaf, jadinya itu cuma 3,31%. 3,31%. Itu juga yang sekarang yang itu sekarang yang hasil 2.900.000. perjuangan. Iya. Hasil perjuangan dari Hasil. kenaikan yang itu ya. Betul. Persoalannya kan begini Om, kalau kita lihat dari PP 36 itu, kenaikan upah itu kan sekarang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah kan Betul. gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah kalau berkiblat pada itu, upaya untuk menaikkan upah dari buruh-buruh di Majalengka ini bisa terlaksana? Sebetulnya tidak jadi persoalan ketika yang namanya upah minimum kabupaten di Majalengka ini memang sudah dianggap cukup normal. Tapi saat ini dengan angka Rp2.900.000 jelas itu tidak normal menurut asumsi saya. Oleh karena itu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam formula, baik itu PP 36 ataupun memakai formula 78 ataupun apa, tetap tidak akan bisa meng-up daripada nilai. Alasannya apa? Yaitu tadi karena memang awalnya saja itu sudah kurang bagus. Artinya memang UMK Kabupaten Majalengka itu dinilai masih terlalu rendah. Sangat rendah, sangat. Ya, kalau misalkan ini kan landasan ketika acuan untuk upaya kenaikan itu kan pasti pada mengacunya pada PP 36. Kalau berdasarkan peraturan yang sekarang ya, harusnya kita akan menggunakan PP 36. Dan kalau dihitung-hitung itu kalaupun ada kenaikan itu sudah adakah itu rilis BPS terkait dengan inflasi ataupun dengan pertumbuhan ekonomi Majalengka? Saya pikir kalau saya lihat itu hanya 1,1, artinya pertumbuhan ekonomi Majalengka itu cuma 1,5 lah, 1,5 sekian. Kalau inflasinya 1,7. Ini kan kalau pakai rumusan PP 36, ini kenaikan kalaupun itu diperjuangkan untuk naik berdasarkan PP 36 ini, saya pikir terlalu rendah. Itu di angka 18.000 sekian lah. 18.000 sekian itu dari 2 juta berapa? Rp2.900.000. Masih terlalu jauh ya. Kalau versi SPN sendiri sebenarnya ini nilai yang paling ideal buat buruh Majalengka itu kisaran berapa? Ini berdasarkan asumsi saja loh ya, tidak menggunakan patokan aturan ya, tapi menggunakan asumsi. Begini, mungkin sebelumnya saya ingin mengulas sedikit Kang Aris, yaitu terkait dengan kenapa sebetulnya PP 36 ini kami tolak. Ini dulu yang mungkin yang penting. Karena tadi disebutkan bahwa PP 36 ini adalah salah satu turunan daripada Omnibus Law tersebut. Nah ini Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini sedang kita gugat. Artinya apapun juga hasilnya,
kebaikan apa yang ditimbulkan dari PP 36 itu, kami dari Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Majalengka itu jelas menolak. Apapun nilai kebaikan nanti akan ditimbulkan. Kenapa? Karena saat ini kami dari Serikat Pekerja Nasional bersama dengan KSPI dan yang serikat yang lainnya itu sedang mengadakan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Artinya bisa saya tarik kesimpulan bahwa kami dari Serikat Pekerja Nasional jelas tidak terkait dengan kebijakan PP 36 itu akan diterapkan untuk kepentingan dasar pengupahan. Dari pihak serikat sendiri, apakah sudah pernah mengkomunikasikan ini dengan pihak pemerintah kabupaten ini? Karena ini kan berdasarkan pada keputusan tingkat kabupaten ya, pemerintah kabupaten terkait dengan upah minimum. Apakah sudah ada upaya-upaya itu untuk mengkomunikasikan terkait dengan kesejahteraan buruh ini? Baik, kebetulan saya selain di Serikat Pekerja Nasional, saya juga dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Aliansi Buruh di Kabupaten Majalengka. Beberapa waktu yang lalu kami menampung beberapa aspirasi keluh kesah daripada kaum buruh, dan kami sudah melakukan dialog dengan Pak Bupati kemarin. Ya, beberapa waktu yang lalu. Di situ kami menyampaikan keluh kesah daripada kaum buruh terkait dengan pengupahan di Kabupaten Majalengka, dan jelas kami di situ sudah mengatakan kepada Pak Bupati bahwa pada dasarnya kami menolak dengan pemberlakuan PP 36 dijadikan dasar pada penetapan pengupahan di Kabupaten Majalengka. Artinya Pak Bupati juga mempertanyakan kepada kami bagaimana cara solusi dan bagaimana tujuannya atau harus kemana ini arahannya. Masih banyak sekali jalur-jalur yang mungkin bisa kita tempuh. Artinya memang kalau kita tidak menggunakan PP 36, apakah ada upaya-upaya lain yang sekiranya ini katakanlah menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten untuk menaikkan upah minimum kabupaten ini untuk mendekati layak hidupnya para buruh lah, kalau katakanlah seperti itu. Apakah ada cara atau upaya lain yang bisa dijadikan dasar bagi penetapan pengupahan ini? Kira-kira apa ini solusi yang paling pas menurut dari SPN apa ini? Kita tarik dulu bahwa di dalam segala sumber hukum yang ada di Indonesia ini ada Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Dasarnya Pancasila. Di situ juga tertera dengan jelas tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini inginlah kiranya kami memberikan sedikit penyampaian bahwasannya penetapan upah yang ada di Kabupaten Majalengka dengan berbagai macam tahapan-tahapannya itu menurut pandangan saya tetap saja tidak akan bisa meng-up daripada kebutuhan layak. Dan kami mencoba untuk memakai format PP 78 pun sama. Dan akhirnya kami mencoba lagi menurut KHL, kebutuhan hidup layak. Di situ ya, betul. Di situ kami mencoba untuk melakukan survei ABM survei asumsi SPN ya, bukan dari BPS. Betul. Tapi ini dari Aliansi Buruh. Dari Aliansi Buruh. Dari Aliansi asumsi, saya katakan sebagai asumsi, betul. bukan dari BPS ya. Betul. Tapi memang nanti juga BPS juga akan melakukan hal yang sama. Karena dasarnya seperti itu. Jadi kita mencoba untuk survei di 3 pasar induk di Kabupaten Majalengka, yaitu pasar induk Jati 7, pasar induk Ciborelang, dan satu lagi pasar induk Rajagaluh. Kalau memang tidak bisa ditempuh dengan katakanlah untuk nilai kebutuhan layak hidup tadi dengan menggunakan PP 36 ataupun dengan PP 78 pun itu tidak akan mengangkat pada standarisasi kelayakan hidup buruh di Majalengka. Artinya perlu langkah-langkah diskresi ya ini. Bagaimana ada nggak ini contoh katakanlah bisa lah suatu kejadian di kabupaten lain yang bisa menerapkan itu demi untuk menaikkan UMK itu. Kira-kira ada nggak itu? Betul sekali bahwasannya apapun juga judulnya, pemerintah pusat ini sudah mengeluarkan sebuah keputusan, yaitu terkait dengan penetapan upah, yaitu dengan tadi disebutkan PP 36. Sementara PP 36 itu nyata-nyata oleh kami sudah ditolak dan memohon untuk dicabut, dan sekarang sedang dibuat ya Mahkamah Konstitusi.
terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Kak Aris, bahwa sebetulnya tidak menjadi sebuah hal yang salah ketika bupati tidak melakukan atau tidak memakai PP 36. Berdasarkan apa? Berdasarkan tentang kebutuhan hidup layak yang ada di Kabupaten Majalengka. Tidak jadi persoalan untuk Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, atau Kabupaten Tangerang dengan memakai itu, mungkin nilai rupiahnya tidak akan begitu berpengaruh terkait dengan apa. Karena standarisasinya memang sudah tinggi. Tapi Majalengka dengan Rp2.900.000 kalau memakai format-format tersebut jelas tidak bisa mengangkat. Maka dari itu kami mencoba dengan berdasarkan menarik ulur kepada atas terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mencoba untuk menawarkan atau memohon kepada pihak pemerintah Kabupaten Majalengka untuk melakukan diskresi. Apa itu diskresi? Diskresi ini adalah salah satu kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan. Nah, di sini kita bukan hal yang baru di negara Republik Indonesia ini, karena ada contohnya. Dan ini pernah dilakukan oleh Kabupaten Cianjur yang jelas-jelas dekat juga ya, masih Jawa Barat juga ya. Masih Jawa Barat. Artinya masih memungkinkan ya perjuangan buruh ini untuk menaikkan upah tanpa mengacu pada PP 36 ya. Sebetulnya sangat memungkinkan, asal yang terpenting jangan pokoknya. Contoh begini, pokoknya harus naik, pokoknya apa. Nggak bisa kalau begitu. Jadi artinya ada dasar-dasar tertentu yang memang melatar belakangi atau membuat payung hukum yang jelas. Ya kalau begitu kan berarti kan tetap mengacunya pada PP 36 lagi ya tuh. Kalau begitu bagaimana di PP 36 itu kenaikan upah itu didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di hanya saja di sini kan yang jadi persoalan adalah tentang kebutuhan hidup layak ini. Maka dari itu kami memohon kepada Bupati Majalengka untuk mencoba untuk menelusuri sebenarnya dengan upah minimum Rp2.900.000 ini apakah sudah dianggap memenuhi standar kelayakan bagi upah buruh, apalagi dalam suasana pandemi seperti sekarang ya. Betul, gitu. Ya. Bahkan ini menjadi sebuah sesuatu yang menggelitik buat saya. Nah, ini poin terakhir nih. Bagaimana ini tanggapan dari pemerintah sendiri melalui bupati dan lain sebagainya terkait usulan-usulan dari serikat-serikat dan asosiasi buruh ABN tadi yang disampaikan beberapa waktu yang lalu? Ada nggak tanggapan dari pihak pemerintah kabupaten? Saya semoga ini tidak menjadi sebuah fitnah, bahwasannya ketika kami melakukan dialog dengan Pak Bupati di sana mengatakan bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi penetapan upah. Salah satunya adalah dengan adanya Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini terdiri berbagai macam golongan. Di situ ada dari pihak buruh, ada dari dinas tenaga kerja, ada kemudian dari tokoh masyarakat juga Apindo, kemudian ada tokoh masyarakat, bahkan ada dari akademisi. Nah ini, dan itu diketahui oleh Pak Bupati. Yang anehnya kemarin itu Pak Bupati bilang, aku tidak bisa berbuat apapun karena ini atas dasar rumusan. Nah, kalau memang ini menjadi rumusan dan dipakainya PP 36, jelas-jelas kita kita pasti menolak apapun hasil kebaikan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai format PP 36 itu. Kami dari buruh-buruh di Kabupaten Majalengka jelas menolak, Pak. Ya, kalau artinya kalau memang pemerintah sendiri kekeh dengan PP 36, ini apa nih yang mau dilakukan, yang diperjuangkan oleh buruh ini untuk mengangkat kesejahteraan ini, kesejahteraan para buruh di Majalengka? Hari ini adalah tanggal 11 November kan? 11 November. Saat ini 11 November. Kami sudah melayangkan pemberitahuan terkait dengan akan digelarnya aksi tanggal 15 terkait dengan pengupahan. Kenapa aksi ini kita gelar? Karena memang kita menunggu respon dari Pak Bupati sendiri. Pak Bupati itu kemarin itu mengatakan kepada kami bahwa kami data dari BPS pun belum keterima, tapi katanya tanggal 5 kemarin itu kata Pak Bupati katanya akan turun. Maka kita menunggu sampai tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 sampai sekarang tanggal 11 tidak ada jawaban dan tidak ada itikat untuk bagaimana, sehingga akhirnya kami mencoba untuk ini takutnya di mana akhirnya
kami dengan para buruh yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka, terdiri dari 14 perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka, itu rencananya tanggal 15 akan menggelar aksi daerah Serentak ya, semua serentak. turun ya. Dan saya harap seluruh buruh yang mempunyai keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya, Iya. datanglah pada waktu Iya, itu. Gitu. Ya asik, ternyata obrolan tentang buruh asik juga. Saya baru kenal beliau ini. Sebenarnya saya juga bingung latar belakang beliau ini sebenarnya apa gitu loh, untuk ujuk-ujuk bisa terjun dalam dunia perburuan. Sebenarnya apa nih yang mengilhami untuk membela kaum buruh ini? Alasan yang paling mendasar apa ini Om Jopo ini? Saya kenal Om sendiri itu sebenarnya kayaknya lebih cenderung ke keluarga orang usaha gitu loh. Kenapa ini kok malah dalam posisi buruh? Ini pasti ada sesuatu hal yang bisa disampaikan. Betul sekali, saya itu sebetulnya yang melatar belakangi saya untuk berjuang jadi aktivis buruh di Kabupaten Majalengka ini adalah pesan moral dari orang tua almarhum saya. Ada semangat. Ada semangat, ada permohonan dari almarhum orang tua saya sebelum meninggal dunia. Beliau mengatakan bahwa titip anak-anak, perusahaan jangan sampai tutup, tapi titip anak-anak. Seolah kan seperti itu. Ya. Saya juga sebetulnya bukan tidak mendukung dengan program pemerintah untuk membuat Majalengka jadi kawasan industri terbesar ketiga di Indonesia. Tidak, bukan ke arah sana, Kang Haris. Tapi di sini ada hak dan kewajiban yang sama-sama harus kita patuhi di situ. Nah, jadi artinya saya berharap ketika ada sesuatu ketidakadilan di lapangan, saya melihat dengan jelas, Kang Haris, bahwasanya banyak keluarga kami, warga kami, keluarga-keluarga kami yang bekerja, kemudian kami juga datang. Maaf, boleh saya katakan bahwa latar belakang saya sebelumnya itu pernah jadi kepala desa di sebuah desa di wilayah Kabupaten Majalengka. Dan itu saya melakukan presentasi ke setiap kabupaten, baik itu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Sumedang, sampai ke Kabupaten Kota Cirebon. Itu kita mencoba komunikasi, mengajak para warga-warga kaum mudanya untuk bekerja di Majalengka. Nah, ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata UMK kita sangat rendah, sementara harga satu buah telur atau mungkin satu buah es campur atau es apalah namanya, itu antara di Majalengka dengan di Cirebon sama, harga Majalengka dengan harga di Sumedang sama, termasuk harga Majalengka dengan di Karawang sama. Tapi kenapa perbedaannya sangat mencolok terkait UMK? Ini yang menjadi sebuah dasar kami ingin sekali memberikan yang terbaik. Apalagi Majalengka dengan motor harganya, harapan saya itu jelas-jelas sekali. Ingin membuat Majalengka raharja seraharja-raharjanya, termasuk para kaum buruh. Ya, saya berdoa ini perjuangan Om Jopo ini sama kawan-kawan untuk mengangkat harkat kaum buruh ini bisa tercapai lah. Betul. Saya sebenarnya asik ini ngobrol tentang buruh ini asik, tapi ini sepertinya kita durasi karena memang banyak hal sebenarnya yang akan kita kupas tentang buruh. Karena saya tahu ini banyak kondisi-kondisi buruh di kos-kosan, kondisi buruh di rumahnya, bagaimana kesejahteraan mereka. Dan ini menjadi isu yang memang isu yang sudah usang. Tapi kenapa ini tidak terselesaikan? Dalam hati saya sampai bertanya-tanya, apakah buruh ini adalah objek yang harus dimiskinkan atau objek yang harus dipaksa untuk tetap miskin? Nah, saya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi diri saya sendiri nih, Om Jopo. Tapi semoga perjuangan teman-teman ini bisa mengangkat harkat buruh di Kabupaten Majalengka. Gitu, Om Jopo. Ya, dan satu hal lagi ini mungkin penyampaian pesan moral. Iya. Cobalah lihat dengan nurani kepada seluruh elemen penentu kebijakan pemerintah. Cobalah hati nuraninya dibuka. Dari Dewan sendiri ada dorongan nggak untuk terkait kesejahteraan buruh ini? Jelas ada, alhamdulillah ada. Dan ini kembali lagi terkadang akhirnya ada bahasa
kami tidak bisa berbuat sendiri. Tapi kalau memang semua punya keinginan yang sama untuk memberikan kesejahteraan bagi Apa masyarakat, nggak ada hal yang sulit. Bahkan kalau bahasa saya, beri saya kekuasaan antara sekitar 1 hari, maka selesai sudah persoalan buruh di Kabupaten Majalengka. Untuk tanda tangan ya. Bukan gitu. Gitu Kang Aris. Ini mohon maaf, ini hanya sebatas obrolan anak kecil yang sedang banyak keluhan itu. Seperti itu. Oke, inilah obrolan ringan. Sebenarnya saya itu lagi main, lagi pengen biasa kangen-kangenan, tapi lagi lihat pakai baju kebesaran SPN, kita ngobrol tentang buruh, dan semoga berharap buruh di Majalengka ini buruh yang apa? Yang raharja. Yang raharja, bukan buruh yang tidak raharja lagi. Jangan sampai ada buruh yang tidak raharja. Semoga obrolan ringan ini mendapatkan kebaikan, hikmah dari obrolan-obrolan ringan ini. Dan yang pasti saya berharap buruh di Majalengka menjadi sejahtera, karena bagaimanapun juga buruh menjadi satu kekuatan yang memang menjadi penguat sebuah negara tetap berdiri. Semua organ ekonomi, roda ekonomi tidak terlepas dari peran kaum buruh. Jadilah kaum buruh yang sejahtera, jangan lupa bahagia. Oke, see you later.